Masuk surga itu seperti kita pi WC. Tahu WC? Itu tidak bisa dititipkan, tidak bisa diwakilkan. Betul kok tidak? Siapa yang ketika dia mau pi WC kita tanya, kakak, pi mana WC? Titip ya kawan. Tidak. Masing-masing orang akan pergi sendiri. Betul kok tidak? Para imam itu dia punya tugas hanya bilang begini, oi, itu dia jalan situ. Oke, makasih om, yuk, os anjing om. Pi sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di kebaktian penyegaran iman di malam yang kedua ini masih dalam tema kasih Allah memerdekakan. Saja kita untuk merenungkan satu bagian yang sekiranya ini bagian sudah sangat biasa dengan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Jangan ada dusta di antara ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Benar-benar yakin? Betul, sudah siap? Kalau saudara mau jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko, duduk di situ, tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi tetap mau jadi orang Samaria kok? Mau? Yang di sebelah sini mau? Saudara tidak mau ini. Yang sebelah sini mau? Yang sebelah sini mau? Yang persekutuan doa 19 tahun mau? Yakin? Terlalu
Selalu yakin. Betul. Yakin. Oke. Baik saudara, kisah ini dimulai dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat. Guru, apa yang harus kami perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya perumpamaan ini juga sekaligus dilihat sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Ketika dia bertanya begitu, Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Yesus bilang, jawabanmu itu benar, bisa buat Nabi bikin sudah. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia bilang begini, dan siapakah sesamaku manusia? Lantas Tuhan Yesus kasih tahu perumpamaan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di sini ada yang pernah jalan dari Yerusalem ke Yeriko? Belum. Berarti biar diam-diam, pelan-pelan kita ikuti. Jalan dari Yerusalem Yeriko itu tidak terlalu jauh. Jalannya itu kira-kira 30 km. Tapi dia jalan menurun yang berliku-liku, berbelok-belok, berbatu-batu lepas. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Tidak ada rumah di sekitar situ, dan yakin kalau kena rampok di situ pasti tidak akan ada orang berani tolong. Tapi tiba-tiba ada satu orang lewat situ. Entah dia ada pikiran atau ada masalah, yang pasti dia lewat situ. Dia bukan saja dipukul, dia dirampok, dia hampir mati oleh karena dia dipukul itu. Berdarah-darah, hampir mati. Lantas datanglah seorang imam. Ini imam tolong kau tidak? Imam tolong kau tidak? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh? Imam apa kok ada orang sakit tidak tolong? Aduh, itu imam karena mana? Tapi juga jangan cepat saudara. Kenapa? Imam di Bait Allah waktu itu sangat banyak. Ada orang ditabiskan jadi imam, dan dalam antrian pelayanan hampir-hampir tidak dapat pelayanan seumur hidup. Katakanlah ada satu imam, dia baru saja mau dapat pelayanan. Dalam perjalanan menuju tempat itu, ke Bait Allah untuk melayani, dia ketemu satu orang yang terluka oleh karena dirampok. Kalau saudara imam itu pilih mana? Pilih pelayanan atau tolong orang itu? Pilih mana? Pilih mana? Yang persekutuan doa pilih mana? Pilih mana? Masalahnya kalau imam ini dia sentuh ini orang punya darah, apalagi kalau itu orang mati, dia kemudian disebut najis dan dia tidak boleh masuk dalam pelayanan. Pilih mana? Saudara pilih mana? Saya lihat saudara pusing ini. Yang persekutuan doa 19 tahun pilih mana? Pilih? Kalau saya pendeta Yandi itu ya tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia janda muda, saya pasti tolong, saya yakin sendiri. Tapi kalau dia nenek tua, pasti saya bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan. Tapi yang Samaria dong tetap mau, mantap yang mau jadi Samaria. Yang persekutuan doa masih mau tetap jadi Samaria kok? Masih? Saya lihat saudara hilang ini. Wah, oke. Setelah imam itu datang lagi seorang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Ini orang Lewi, orang ini dipisahkan secara khusus karena aktivitas orang Israel di Bait Allah itu cukup tinggi. Mereka melakukan banyak ritual sepanjang hari. Karena itu Bait Allah harus selalu dalam keadaan baik. Karena itu orang Lewi dipilih untuk tanggung jawab itu. Dalam perjalanan untuk diurus Bait Allah supaya Bait Allah tetap baik ini, ada satu orang terluka dan butuh pertolongan. Kalau saudara orang Lewi itu tolong atau siap Bait Allah? Kalau saudara orang Lewi itu pilih tolong atau siap Bait Allah? Pilih mana? Pilih mana? Wah, ini kekar mana gitu. Lalu orang Lewi ini tolong kau tidak? Orang Lewi ini tolong kau tidak? Tidak. Makanya saudara juga tidak suka jadi orang Lewi itu kan. Ya, sekarang datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong kau tidak? Tolong kau tidak? Berarti dia orang baik kau tidak? Makanya saudara rindu jadi orang baik itu toh. Saudara rindu juga tolong orang.
Tapi saudara, saya mau kasih tahu saudara, kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itu di masalah. Kenapa? Samaria itu sesungguhnya kalau kita hitung keturunan, dorang satu keturunan dari Yakub. Tetapi setelah Salomo mati, terjadi pertengkaran di antara saudara. Siapa yang akan menggantikan tata Salomo? Oleh karena pertengkaran itu serius, mengalami sebuah masalah di dalam keluarga dan kemudian perang saudara. Mereka tidak main-main. Mereka terpecah menjadi dua. 10 suku di utara yang kemudian disebut Samaria, dan tinggal 2 suku di selatan. Saudara, perang itu tidak main-main. Kalau apa yang sudah disentuh oleh orang Samaria dianggap najis oleh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Oh, ini ke mana ini? Sekarang saudara, untuk sesuatu yang baik saudara rela dibenci kok. Kenapa suara mulai hilang? Kan ini refleksi 19 tahun ini. Untuk sesuatu yang baik rela dibenci, tidak disukai oleh keluarga. Tapi kan arisan belum selesai. No. Tapi saudara rela, Oke. Siap jadi orang Samaria? Siap. Kuat sedikit, siap. Saya tidak dengar. Siap. Saudara lihat 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria itu. 1, ini orang Samaria ini, dia ambil anggur dan siram di luka-luka orang itu. Harapannya alkohol pada anggur itu akan membunuh itu kuman-kuman virus-virus supaya itu luka cepat sembuh. Rupa-rupanya ini orang Samaria ini jalan di mana-mana dia bawa anggur ini. Di sini ada yang jalan di mana-mana bawa anggur. Ada kok. Siapa pun suami, coba angkat tangan. Dia jalan di mana-mana bawa anggur. Ada kok. Dia paham apa? Yang jalan di mana-mana bawa anggur tuh kemungkinan besar dia keturunan Samaria dia. Oke, saudara, dia ambil anggur, dia siram di luka-luka orang itu. Mantap kok? Mantap. Setelah anggur itu, dia ambil minyak. Minyak ini kemungkinan besar minyak zaitun, karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit agak pedis. Paling dia begitu Tidak mungkin dia bilang makanya jangan jalan, tidak mungkin dia bilang begitu. Dia kerja halus betul-betul. Saya mau tanya saudara, yang mau jadi Samaria bisa lakukan 2 hal itu, bisa? Mantap. Ketiga, lalu dia ambil kain, dia balut di luka-luka orang itu. Setelah dia bersihkan pakai anggur dan dia oles minyak di situ, dia pasti ikat dengan baik. Bisa? Yang mau jadi Samaria bisa? Yang persekutuan doa bisa? Atau kita berdoa saja? Rawat kok berdoa saja? Oke, lewat yang keempat. Saya harus pakai tekanan 4 ini pakai bahasa Sabu bilang, pakai bahasa Alor bilang. Oke. Yang keempat, ini orang Samaria ini ambil ini orang yang terluka, dia muat di atas, dia pun keledai tunggangannya. Ini berat. Saya merenungkan bahan ini berkali-kali. Dulu sudah ada Innova, pick up, ojek, Grab, lalu dan jalan piman mana pakai apa? Pakai, berarti ini dorang punya kendaraan tunggangan, nombong kendaraan, betul? Kenapa saya renungkan ini lama, saudara? Saya ini kalau bawa mobil di Kupang atau Pisau Piatambua, kalau ketemu orang terluka, ketemu orang celaka, untuk tolong saya tolong, untuk tolong saya tolong, saya pendeta tolong. Tapi itu pertolongan tuh biasa jadi masalah kalau pas tolong habis. Sementara kita rame-rame di masyarakat, tiba-tiba ada yang lihat saya agak lama, itu mulai masalah. Kenapa? Karena sedikit lagi dia akan bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak pu oto kok. Oh, itu saya pikiran itu. Saya mau tanya saudara, tolong jawab kuat. Kalau saudara ada oto, ketemu orang terluka di jalan, minta bawa ke rumah sakit, saudara mau? Mau? Yakin?
Saya mau kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada oto. Iya. Kalau saudara sudah ada oto, biasa bertingkat saudara. Amin kok. Apalagi dia bercuci habis, keset baru disikat habis, itu istri saya naik lepas sendal. Tapi yang Samaria dong bisa, bisa. Atau mulai ragu-ragu jadi Samaria? Tidak, tetap konsisten. Wah, kelima, setelah dia muat di atas ini oto ini keledai tunggangannya, dia bawa ke rumah penginapan. Saudara bisa kok? Katumu itu orang celaka, itu orang susah, bawa dia pi Askon. Bisa? Bisa? Samaria bisa? Persekutuan doa bisa? Kenapa suara mulai hilang? Sulima ini dia bawa ke rumah penginapan, bisa? Wih, bahaya Keenam, dia bukan saja bawa ke rumah penginapan, tapi keenam dia begini, dan dia merawat orang itu. Dia rawat, bukan berdoa, dia rawat. Pagi-pagi dia masak air, bubur, dia ketok pintu kotanya, "Om, yo, masih hidup." Kan dia cek tuh, dia harus cek ini orang ke mana. Bisa? Suara kehilang. Masih bisa? Yakin? Persekutuan doa bisa? Oke, yang ketujuh terakhir. Ini orang ambil 2 dinar, bayar kepada pemilik penginapan. Dia pesan, dia bilang begini, urus itu orang sehabis-habisnya. Kalau nanti yang kau belanjakan dan lebih dari yang saya kasih, tenang saja, nanti saya pulang saya ganti. Saudara, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Jadi kalau dia bayar 2 dinar, berarti upah kerja selama itu kasih di orang susah. Bisa? Saya lihat saudara mulai menjauh ini. Uang keuntungan, uang perjalanan, uang apalah begitu untuk 2 hari. Bisa kasih orang susah? Kayak muncul mah hilang-hilang. Bisa? Betanda. Jangan omong sampai di uang 2 dinar, yang tangguh persembahan lewat saya separuh begini, 2 dinar lah. Tapi bisa tetap bisa aman kok. Oke, baik. Sekarang mari kita mulai perenungan ini. Yang tadi itu baru pengantar, belum panjang itu. Oke, kita mulai sekarang. Saudara, siapakah orang Samaria itu? Saudara mesti dengar dan catat baik-baik. Orang Samaria itu bukan saudara, bukan saya. Saudara mau rindu bagaimanapun mau jadi orang Samaria, tidak akan jadi, tidak akan. Kenapa? Karena orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Sebab kalau kita yang Samaria tolong 1 orang bisa memulai naik, 3 orang susah. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau bicara Yerusalem Yeriko dalam konteks Palestina, mereka sangat tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu kemana? Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi Kita dengar khotbah dulu. Ini orang Samaria. Tuhan Yesus datang dari Yerusalem, kota kudus, ke Yeriko. Konteks Palestina mereka tahu Yeriko itu kota terkutuk. Ini sebuah metafora, ini sebuah gambaran untuk mengatakan Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya adalah perjalanan 30 km yang berliku-liku, berbelok-belok, berbatu-batu lepas. Kita sebut dengan Via Dolorosa. Perjalanan itu perjalanan susah. Dalam
perjalanan susah sengsara itu, Tuhan Yesus yang dari Yerusalem ke Yeriko berjumpa dengan orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati. Siapakah orangnya itu? Orang itu saya. Itu orang yang dirampok hampir mati dan dipukul itu saya ini. Yang dirampok itu saudara itu. Orang-orang persekutuan doa itu kita lah yang dirampok. Kita dipukul hampir mati di sini. Dalam keadaan hampir mati itu tidak ada satu orang pun bisa menolong kita, termasuk imam, termasuk orang Lewi, tidak bisa. Pertanyaannya sekarang, siapa yang merampok kita sebenarnya? Siapa yang merampok itu orang dalam perjalanan Yerusalem Yeriko? Siapa? Kenapa lihat saya? Kira-kira siapa yang merampok Saudara, kalau saya tanya banyak orang, don suka cepat-cepat bilang Pak Pendeta, iblis yang merampok. Saya bilang juga jangan terlalu cepat ke salah iblis lah. Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa. Saya bikin seolah-olah itu iblis pun pekerjaan. Beredar di banyak grup WA atau di medsos bilang begini, satu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan. Tuhan, yo ketemu dulu kok. Kenapa? Saya mau berhenti jadi iblis. Kok kenapa? Saya pun pekerjaan ini manusia sudah ambil semua itu. Kenapa lo bilang begitu? Kok ini manusia ini yang korupsi ini dorang. Itu uang korupsi juga dong tidak bagitin saya tidak. Tapi dong bilang ini saya pun pekerjaan. Yang selingkuh itu dorang. Dong yang berjanji pi jalur 40. Dong yang janji di mana-mana itu pun dong tidak bawa saya, tapi dong bilang itu pekerjaan iblis. Kalau begini terus biar saya berhenti sadar iblis, biar kasih dong saya yang jadi iblis. Saudara, kita dirampok oleh kerakusan kita sebenarnya. Kita dirampok oleh kita pun keadaan yang kadang-kadang kemarin baru saudara dengar, dosa ialah usaha melangkah melewati. Kira-kira begitu. Dalam keadaan susah sengsara itu sekali lagi, imam orang Lewi tidak mampu. Omong kerajaan sorga tuh, imam itu hanya bisa kasih tunjuk jalan, kasih tunjuk jalan. Saya suka mengucapkan kalimat yang ada beberapa orang tidak suka saya punya kalimat, tapi namanya saya punya lah. Saya omong saja. Masuk sorga itu seperti kita PWC, tahu WC? Itu tidak bisa dititipkan, tidak bisa diwakilkan. Betul kok tidak? Siapa yang ketika dia mau WC kita tanya, kakak, di mana WC? Titip ya kawan. Tidak. Masing-masing orang akan pergi sendiri. Betul kok tidak? Para imam itu dia punya tugas hanya bilang begini, oi, itu dia jalan situ. Oke, makasih om. Yuk, os anjingu. Pergi sendiri. Oke, saudara lihat di jalan itu Tuhan Yesus tolong kita. Kalimat yang paling bagus untuk pertolongan kita sebutkan begini, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin toh? Setelah Tuhan tolong ini orang di jalan Yerusalem Yeriko itu, Tuhan ambil dia taruh di atas keledai tunggangannya, bawa ke rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Ya saudara lihat sekarang, orang-orang berdosa yang Tuhan sudah tebus mereka dalam perjalanan Via Dolorosa, Tuhan ambil dia titip di gereja, taruh di gereja. Tapi semua saudara, ada banyak orang Tuhan sudah selamatkan titip di gereja, dia bangun lari dari gereja. Betul, di Yarden juga ada yang 1 tahun dia gereja 2 kali ada, yang Natal 1 kali, Paskah 1 kali ada, yang dia pun nama jemaat napas ada, Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan agak panjang, napas 1. Kalau sudah napas 1 tiba-tiba dia ingat Tuhan di sini ada. Saudara lihat, kadang-kadang orang persekutuan doa juga sama. Dong rajin persekutuan doa tapi pemalas pi gereja.
Di Yarden ada. Di antara ini 7 persekutuan ada. Baru kemudian dong bilang, ayo piko lihat itu majelis begitu lebih berhenti. Lu pun pemalas bermajelis yang salah. Pernah dengar itu kalimat? Tidak boleh ada satupun alasan untuk menghalangi kita datang berjumpa dengan Tuhan dalam rumah persekutuan. Amin. Kalau sesuatu penting bagi saudara, seperti apapun kesibukan saudara, saudara akan menemukan jalan ke situ. Saya pakai contoh. Kalau sebentar atau hari Minggu pulang dari gereja lupa HP, datang cari kok tidak? Datang cari kok tidak? Kenapa datang cari? Kenapa tidak ke setengah koster dapat? Karena penting, karena mahal. Kita semua sampai rumah, tiba-tiba sadar lupa HP, putar kembali, telepon koster, suruh anak telepon, wih tolong lihat mama pun HP dulu. Kenapa? Mama lupa di gereja. Kok? Iya, mama duduk di mana? Pokoknya di semua bangku mama duduk. Karena penting. Betul atau tidak? Tapi coba kalau pulang dari gereja lupa kertas gula-gula yang rencana mau buang di tempat sampah, tapi kan tidak jadi, kita lupa. Sampai rumah ingat datang ambil. Kenapa tidak datang ambil? Tidak penting. Oke saudara, saya mau kasih saudara, kalau sesuatu itu penting, mau sibuk kemanapun saudara menemukan jalan di situ. Tapi kalau saudara rasa gereja itu tidak penting, mau seperti apapun lebih banyak kita temukan alasan. Di sini lebih banyak jalan atau alasan? Jalan atau alasan? Oh, di sini juga yang lebih banyak alasan. Kita pu alasan tuh kita kemas baik-baik. Sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sepi Bapak. Tapi kalau setapi itu dia tidak. Betul. Bapak kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi kalau setapi itu setir. Jadi sebentar pulang dari sini ketemu ame satu orang yang tidak datang di sini, terus kita tanya, Ama kenapa tidak PKPI? Terus sebenarnya sudah. Saya sudah lupa maksud itu. Tidak usah lah. Saya mau tanya kita, saudara-saudara pernah dapat bantuan tunai langsung? Pernah? Di Baku Nasi 2 juga pernah. Biasa bagi di mana? Bagi di mana? Kantor lurah biasa jam berapa pembagian? Jam 9. Pertanyaannya sekarang, dapat bagi di kantor lurah biasa bagi jam 9. Pinjam. Kenapa bagi jam 9 tapi 2:30 saudara sepi? Karena sesuatu itu kalau penting tidak ada hambatan Bapak. Iya toh? Jangan kok gereja mempendeta, gereja di sini jam jemaat don datang jam. Kadang-kadang don jam 7 ini don siap, don tinggal dek ke sini sah. Jam 7 siap habis, anak don tanya, Bapak, Mama, siap habis jam 7 kenapa soalnya video? Ih, belum ada orang. Lu sudah yang orang, mau tunjuk orang mana? Coba angkat tangan yang bukan orang. Di sini dong orang semua. Saudara lihat kadang-kadang kita pun model juga begitu itu. Amin kok. Kita kadang-kadang kayak apa kok? Aneh-aneh saya tambah saudara, saya sebagai pendeta jemaat, saya melayani ini belum selama Kamarta dengan Debel ini. Orang lebih senior karena saya total pelayanan ber-20 tahun. Tapi kadang-kadang saya heran, saudara, kita ini kalau ibadah syukur begitu itu, waktu ibadah orang sedikit, pas makan saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan dong datang dari tadi di Yarden sini juga ada.
Ya saudara lihat ya, Tuhan titip kita di rumah penginapan, tapi kita ini kadang-kadang tidak peduli di rumah penginapan. Tuhan titip apa di situ? Ini refleksi bagi gereja dan bagi kita, saudara. Tuhan kasih tengah kita kosong di situ? Tidak. 2 dinar dia kasih. Saudara, pemakanan ini hari plus 1 hari ke depan. Dia siapkan memang. Mau dapat berkat masuk dalam persekutuan, mau diberkati tinggal dalam persekutuan gereja ini. Iya, Tuhan Yesus itu kepala gereja. Kita adalah anggota-anggota dari itu tubuh Kristus. Amin. Sekaligus refleksi bagi gereja adalah, saudara lihat saudara, orang-orang yang diselamatkan itu Tuhan ambil orang titip di gereja, tak kasih lagi 2 dinar. Refleksi kita adalah gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak urus itu orang-orang yang Tuhan ada titip di situ, gereja itu tidak diberkati. Pak Pendeta tidak diberkati bagaimana? Persembahan 10-an juta. Iya, yang nama diberkati itu bukan soal bilangan-bilangan. Untuk apa kita punya persembahan ada 100 juta situ, tiap hari hanya curiga, bakal laibab, tersinggung, tiba-tiba datang pinjam. Pinjam ame kok nanti kirim ame ke anak do nanti besok di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Di NTT Bakunase sana, Bakunase 2, Yarden. Oke, kenapa tambah kuat ya di sini? Saudara, kita belajar ini saudara, ini bukan hal yang, supaya kita refleksi betul-betul panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Dari tadi malam saya sudah bilang pada saudara, nilai kita. Sekarang kita mau bikin kualitas kita lebih kan. Kedewasaan itu ada 3. Tadi malam saya bicara 2. Pertama, dewasa pertama itu dewasa biologis. 19 tahun kita bukan memperingati kedewasaan biologis. Kalau tidak kita samakan dia ke remaja. Biologis itu dulu kita berat badan hanya 37, sekarang 73. Dulu kita perut rata saja pakai celana nomor 27 tidak apa-apa. Sekarang kayak ada 3 di perut susunan. Itu dewasa biologis. Siapapun begitu, makan tidur, cocok gunung. Dan 19 tahun bukan kita omong itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit mau keluar dari gereja, sedikit-sedikit mau balik papa nama gereja. Di sini jual. Nanti dia tersinggung di orang banyak, orang bakorin. Badan besar, tapi dia sesungguhnya masih di sini jual. Dia om-om kok tante-tante. Yang ketiga saudara, dengar, dewasa iman. Yang kita mau bicara tuh 2, dewasa psikologi tadi dan dewasa iman. Dewasa iman tuh kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja atau mimbar berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun, dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman, tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Bagaya. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu dia punya ini. Dia tidak akan merengek-rengek, Tuhan tolong kasih ringanin beban. Nah, tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Saudara percaya? Kalau Tuhan izinkan ada masalah, dia tahu kita pun kuat berapa, lebih dia tanggung. Sekarang saya mau tanya saudara, tolong jawab. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah umur 28, sekarang sudah 34. Masalah begitu. Masalah. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita punya tetangga. Itu macam kayak mau ceke dia. Di sini juga ada. Jangan tunjuk, berdosa nanti. Oke, saudara.
Ini luar biasa ya. Jadi saudara lihat sekarang, orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Orang dewasa iman tidak suruh orang lain berubah, tapi siapa yang berubah? Karena apa saudara? Tidak ada manusia bisa rubah manusia. Di Labat ada yang bisa rubah manusia? Satu-satunya yang bisa rubah manusia itu Tuhan. Kita hanya akan melaksanakan apa yang perlu kita kerjakan. Kalau paksa rubah manusia, dia munafik. Ada banyak istri bilang di suami, "Bapak berhenti isap rokok Dia berhenti di rumah. Pas dia keluar rumah, gas korem. Kamu tahu. Nanti pulang pas sampai di box itu dia berhenti tahan. Terus datang dia sengaja cuci tangan, kumur-kumur lagi. Mantuk tanya bapak kenapa model begitu? Mama, virus sekarang mulai. Munafik. Betul kok tidak? Di Yarden sini juga ada. Siapapun bapak, coba angkat tangan saya. Ya, manusia tidak bisa rubah manusia. Yang bisa rubah manusia itu Tuhan. Kita hanya bisa rubah kita pun diri. Kita tidak bisa orang lain, melarang orang lain untuk berpikiran tentang kita. Tapi kita bisa menentukan kita pun sikap. Orang Allah bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang lewat atas kita pun kepala. Yang kita jaga jangan sampai dibuang kotoran di sini. Kita tidak bisa melarang orang bikin jalan di samping kebun kita. Yang kita jaga jangan sampai dia tolak kita punya pagar, keinjak kita pun tanaman. Kita tidak bisa melarang semua perempuan dan ibu-ibu di Kota Kupang ini tidak boleh pakai celana umpan. Yang kita jaga jangan sampai dia pakai celana umpan, kita terumpan semua. Itu yang kita jaga. Jadi kita tidak bisa melarang sesuatu di luar kita. Kita yang jaga. Tapi itu tidak. Itu dewasa. Orang dewasa tidak meminta orang lain berubah. Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita gereja dan persekutuan doa ini terlalu batasibu untuk orang lain berubah. Tapi tidak rubah dia pun diri sendiri. Kadang-kadang orang tanya saya, Pak Pendeta usir setan. Setan itu kalau dia di luar kita, dia lihat kita saja takut. Apalagi kalau pakai setan berat. Itu yang di luar kita. Tapi setan yang di dalam kita, kita kasih makan dia, kok dia gumuk besan. Ada banyak pendeta persekutuan doa, majelis jemaat sedikit-sedikit Mbak Pendeta, saya kalau kiri betul. Di sini ada kiri lebar kanan, ini lagu. Mbak Pendeta sekol baik itu lebih baik dari malaikat Bapak. Tapi sekol sumara Lucifer juga kalah. Itu pernah dengar itu kalimat? Sendiri omong. Saudara dengar, saya paling tidak suka ini bapak-bapak dong yang sedikit-sedikit bilang sekol su AA, sekol su BB. Yang AB itu anak TK. Anak TK itu yang kalau di sini TK ada. Di mana? Oh, di itu TK. Coba sepagi pi. Itu kita lewat dong ada hafal huruf. A, B, A dibaca ba. Jadi kalau sebentar malam pulang, bab tua bilang, sekol su A, sekol su BB. Tanya bab tua, TKD. Ya, jangan. Itu jangan. Supaya kita yang berubah. Amin kok. Yang persekutuan doa siap berubah. Suara karmana kok. Siap berubah. Aku berubah, sungguhku. Tidak tahu ini lagu. Nah, kenapa suruh saya solo? Aku berubah, sungguhku berubah, waktuku serahkan. Lagu rohani dong susah setengah mati mah bento itu dong. Bosan lebih berhenti Oke. Saudara, setelah kita paham di kronologi teks kira-kira begitu, sekarang saudara lihat Tuhan Yesus lihat kepada yang bertanya tadi, ahli Taurat itu. Tuhan Yesus bilang begini, menurut pendapatmu siapakah sesama manusia dari orang yang ditolong itu?
Itu pertanyaan tuh gampang didengar, gampang dijawab. Betul kok tidak? Siapapun yang tahu itu kisah dia bisa jawab. Koma di situ selanjutnya. Tapi itu pertanyaan paling berat bagi itu pemimpin agama. Itu pertanyaan sulit bagi dia. Kenapa? Menjungkir balikan dia pun struktur berpikir. Orang Yahudi, mereka tahu bahwa keselamatan itu ada di dompet tangan. Keselamatan datang dari Yahudi. Anak-anak orang Yahudi umur 5 tahun hafal 10 hukum. 5 tahun. Bukan kayak kita pun dong, kau besok mau nikah bertanya bilang hukum ke-6 apa lain apa. Umur 5 tahun. Di umur 10 tahun anak-anak orang Yahudi hafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. 613 hafal. Umur 10 tahun. Kita punya 10 tahun dong, Pak Pendeta lewat dan adek-adek, coba TikTok kok Om Pendeta lihat. Ini kira prestasi. Di umur 12 tahun, anak-anak orang Yahudi sudah berdiskusi tentang diskusi para guru agama tentang etika moral. Umur 12 tahun. Di umur 13 tahun waktu dong masuk menjadi anak Taurat, semua yang dong hafal, semua dong lakukan, semua. Itu baru anak biasa, apalagi ahli Taurat. Yesus bicara serius. Kalau saudara baca Yohanes pasal 3, engkau harus dilahirkan kembali. Itu kata engkau harus dilahirkan kembali tidak ditujukan bagi mereka yang tidak tahu agama. Kepada Nikodemus, pemimpin agama, yang tahu semua dan melakukan. Bukan saja tahu Pak, melakukan. Engkau yang harus dilahirkan kembali. Jadi pertanyaan itu pertanyaan berat bagi dia. Karena bagi dia sudah bisa melakukan semua. Ini bulat-bulat masuk surga. Dia tidak butuh lagi itu orang Samaria yang datang. Kasih sudah ada di situ. Jungkir balik Bapak. Kadang-kadang kita, saya teman-teman pekabaran Injil suka bilang begini. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi dong bilang begini, anggaplah satu hari kita pendosa 3. Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Banyak kok sedikit? Kalau 1 bulan 91 tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Sekarang coba masing-masing kali dan dia umur. Pendeta Yandi umur 45 tahun kali 1000, 45.000 dosa. Pendeta Yandi bisa masuk surga. Ini tiap hari berkhotbah ini. Besok saya pimpin 5. Dosa 45.000 masuk surga. Cuma masing-masing kali dan dia punya umur. Itu baru satu hari 3. Apalagi satu hari tidak bisa hitung. Saudara bisa bayangkan sekarang, siapa kita kalau tidak seperti kasihan? Maka berhenti sombong rohani itu, berhenti. Karena kita tahan diri, orang tidak lihat kita pun kejahatan, tapi yang tersembunyi dong botoson tahu. Amin kok. Di sini ada yang sombong rohani. Dia rasa kayak dia paling geng. Kalau kita paling geng, kasih Allah di mana? Lebih lanjut, saudara lihat sekarang. Itu pertanyaan betul-betul mau kasih dia yang kamu yang sudah melakukan itu, kalau kamu tidak butuh lagi itu orang Samaria itu. Upah dosa ialah itu dosa banyak kok sedikit. Oh yang sedikit tidak Sudah bisa bayangkan kita nih, saya kalau renungkan ini, aduh kita dong suka pakai ini kisah lama, saudara tahu, saya hanya omong ulang di abad ke-19 ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samila. Jenderal Samila anti pemerintah dan karena itu dia bergerilya dari hutan-hutan lawan pemerintah.
Satu saat ada laporan, lapor komandan, kita pembahan makanan orang curi. Dia sangat marah. Sudah hutan lagi, persediaan sedikit orang curi. Dia bilang pada anak buah, cari yang pencuri, tangkap dan hukum dia di hadapan umum. Biar yang lain belajar, jangan coba-coba mencuri. Kamu jangan coba-coba pulang kalau tidak bawa yang pencuri. Beberapa saat kemudian dong lapor komandan, yang pencuri kita setangkap. Bagus, siap algojo semua, nanti saya pergi kalau sudah selesai. Dong siap habis dong pilapor. Bapak semua sudah bapak. Waktu beliau datang, betapa terkejutnya dia. Kenapa? Karena yang pencuri itu dia mama kandung sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau Jenderal 9 hukum dia mama kandung, ini anak baik atau tidak? Ini anak baik atau tidak? Jawab! Kalau dia hukum dia mama kandung, ini anak baik atau tidak? Tidak baik. Masa kau mama yang melahirkan dia tidak hukum? Tapi kalau dia tidak hukum dia mama kandung, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Samil? Dia buka di penjubah tentara yang penuh lambang-lambang kepangkatan. Buka-buka. Bertelanjang dia punya badan ini, dia peluk dia mama kuat-kuat. Dalam pelukan itu dia bisik satu kalimat yang saya kira cukup penting bagi dia mama. Dia bisik bilang begini, mama, aku mengasihi engkau. Dia mama menangis sehabis-habisnya, dia peluk dia mama kuat-kuat. Terus dari mulutnya sendiri dia perintah dia anak buah, cambuk. Anak buah maju dan mulai cambuk di mama. Tapi karena Samila yang berbadan besar ini peluk di mama kuat-kuat, tidak ada satupun cambukan yang kena di mama. Semua kena di jenderal ini punya badan. Saya tanya saudara, ada kasih kok tidak? Ada kasih kok tidak? Ada keadilan kok tidak? Saudara lihat, kasih dan keadilan hanya bisa bertemu di dalam sebuah pengorbanan. Itu kasih. Jadi kalau hari ini masih ada orang persekutuan doa sombong rohani, dia lupa itu kasih. Kita bukan sama-sama. Masih ada pendeta yang sombong dan dia rasa dia lebih hebat dan lebih putih bersih dari orang lain. Kita bermasalah dan dosa. Kita sudah tidak lagi butuh kasih itu. Kita ini sama-sama ditemukan di jalan itu, Yerusalem, Yeriko, kita bermasalah. Supaya waktu kita berjumpa, kita baku tanya, ibu, pernah toh di jalan Yerusalem Yeriko? Pernah toh? Pernah. Saya juga. Kita berjumpa sebagai keluarga yang diselamatkan. Tidak ada kata lain dari itu. Kita semua diselamatkan di jalan itu. Kedong susidi. Ganti. Saudara, itu pertanyaan sekaligus ukuran. Ahli Taurat, engkau yang mengajar tentang hukum-hukum agama, engkau yang ajar orang sekarang, pertanyaan itu mengukur seberapa dekatnya engkau dengan Tuhan. Seberapa dekat? Saya mendefinisikan begini, saudara, sebelum saya masuk penjelasan ini. Saudara dengar, kekristenan itu ada 3. Pertama, beragama tapi tidak beriman. Untuk agama dia agama mati pun. Itu pagi-pagi lagu rohani. Tape yang menyanyi dia tidak. Tapi sudahlah dia. Ada agama tapi tidak beriman. Ini kelas paling bawah. Kelas kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuat itu hidup hanya untuk masa lalu, bukan masa depan. Itu kalau dia kasih kesaksian bangun dia langsung bilang waktu tahun 1970 pindah P1 persekutuan dia ulang lagi, waktu tahun 1970 pindah P1 dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Satu saat dia baru bangun, orang bakorek bilang 1970 juga. Kok dia hanya hidup untuk 1970 ini? Kira-kira Tuhan bekerja untuk 1999 kok tidak? Tuhan bekerja kok tidak? 2020, 2021, 2022. Nah kenapa main 1970? Mari kita lanjut ukurannya sekarang. Yang ketiga, kelas yang paling tinggi adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah.
Kalau ada satu orang bertobat, malaikat di sorga senang, tapi mau Tuhan Allah dipermuliakan, kamu mesti berbuat. Mau kupang penuh dan kemuliaan bagi nama Tuhan, mau orang-orang Kristen mesti berbuat di kota ini. Mau ini dan labat penuh dan kemuliaan Tuhan, semua yang di dalam mesti berbuat. Dan buahmu itu tetap. Oke, mari kita lanjut, saudara. Sekarang ukuran ini menjadi serius. Seberapa jauh engkau berjalan dengan Tuhan? Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, ini 19 tahun kita ukur sekarang kita pun kedekatan dengan Tuhan itu seperti apa. Kita refleksi betul-betul sampai kita menemukan ternyata memang kita butuh berefleksi dari satu hari ke satu hari. Saudara, pernah pi pantai kok? Pantai mana? Pantai mana? Apa? Banyak. Pideng. Saudara, di pantai itu kalau kau tempi, air di pantai itu hanya sampai sini. Kita bisa tendang-tendang air, siram-siram kawan dong, karena di pinggir pantai. Di pinggir pantai kita bisa foto-foto, foto beta dong. Itu pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter di dalam, perahu semua tenggelam perahu semua tenggelam, tolong foto beta dulu, tolong foto, bisa. Yang bagaya-bagaya tuh baru bermain di pinggir-pinggir pantai, jalan belum jauh. Belum jauh. Sekarang saya tanya, pernah jalan kaki? Di mana? Kalau saudara jalan kaki bisa toh? Tapi jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat, kekuatan full ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, kok jalan dekat. Tidak ada rasa takut, mau berharap di sana. Lebih jauh sedikit, naik ojek, pernah? Pernah aku tidak? Pernah. Di mana? Saudara kalau naik ojek dari sini di pasar, waktu itu anak gas motor naik itu situ, dia gas tambah. Saya yakin yang di belakang akan korek dia, bilang, Adi, pelan sedikit. Kenapa? Tanta pun dah ada, tidak bisa. Ya tidak bisa tanta. Kok kenapa? Tanta hanya bayar 5.000 saja. Kok memangnya 5.000? Kalau 5.000 tidak pakai rem tanta. 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi saudara tahu sekarang, semakin jauh berjalan, orang mulai ada rasa takut sedikit. Yang bagaya-bagaya itu baru bermain di pinggir-pinggir sejalan, belum jauh. Belum. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah? Piatambua pernah? Sinar Gemilang pernah? Bis malam pernah? Duduk di samping supir pernah? Saudara kalau naik itu bis dong menuju Piatambua malam atau datang, itu temef dengan camplong yang bok-bok itu, hampir-hampir yang supir balom rem kita yang mau angkat kaki ke ini. Takut apa? Yang bagaya-bagaya dong bermain di pinggir-pinggir, kok itu dia rasa kayak geng-geng pinggir dalam jalan. Lebih jauh lagi, naik ferry. Pernah naik kapal ferry? Pisabu pernah? Musim timur pernah balik dari Sabu? Saudara bisa bayangkan itu. Bisa berenang 10 km sekalipun kalau tenggelam di laut Sabu, jago hilang, Mbak. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Setiap kali pulang di musim timur begini, itu kalau masih ada kapal jalan berat nih. Itu saudara tahu, tiba-tiba ada yang, kalau tahu ada pendeta di atas dan datang kotanya bilang, Bapak Pendeta Yandi, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di laut Sabu kami ibadah. Yang bagaya-bagaya don jalan balom jauh. Kalau kami ibadah di laut Sabu itu menarik. Di bagian persembahan itu kami tidak pakai tangguk persembahan, kecil itu. Dan juga memang tidak ada. Kami pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau di kapal feri ibadah, apalagi pas angin timur, itu yang bawa dos itu datang sekali isi tangan begini, itu dapat berapa semua masuk. Itu tidak lewat otak saya, masuk.
Kok di laut sabu? Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang tadi. Beda. Itu pas persembahan, yang bawa persembahan datang tuh kita isi tangan di saku begini, kayak agak lama. So agak lama mata kita putar 2-3 kali. Itu mata kayak ada firasat itu Terus dia ambil persembahan, dia isi begini, yang bawa persembahan sudah lewat, baru dia kaget. Kenapa? Saya isi yang merah. Nangis. Ya, yang bagaya dong tuh baru main-main di pinggir-pinggir sebelum jauh di penjara. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah naik pesawat? Betul. Di mana? Saudara, kalau naik jangan pisau pesawat apa pisau Saudara, kalau naik pesawat jangan naik yang ATR dong, naik yang Boeing Airbus dong. Terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas udara. 12 km itu pesawat belum jatuh kita semati. Itu dia mati sudah. Itu langsung mati. Jago yang bagaya-bagaya ini belum jalan jauh, itu di pinggir-pinggir itu belum jauh. Saudara, di 12 km itu kan itu seatbelt bisa dilepas, sabut pengaman bisa dilepas, bisa jalan-jalan sedikit di belakang, tidak rencana kencing sengaja di belakang ke orang bilang berangkat. Pas saudara jalan begitu, tiba-tiba lampu seatbeltnya menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali ke buat apa? Berani. Jago hilang Bapak. Itu balik dengan itu rencana mau kencing tunda. Itu kita duduk di begitu, sampai duduk ada anak kecil 1.000 di sebelah kita, korek dia, Adi, doa. Yang bagaya-bagaya dong, ini jalan belum jauh ini, di pinggir-pinggir pantai ini belum jauh. Saudara, di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek dong di sini, lebih kalah. Di kecepatan itu, saudara, di kecepatan 900 km per jam itu, di kecepatan 900 km per jam itu, saudara, pesawat tabrak awan, kan pesawat guncang toh. Nah, itu menarik. Waktu dia tabrak awan, pesawat guncang, semua langsung Yesus. Kalau di darat kaget memaki, saya belum pernah dengar orang memaki di atas pesawat, belum pernah. Di sekitar sini ada yang tukang memaki, ada. Kumpul kas dia uang, beli tiket, suruh berangkat. Pas yang musim hujan angin bersedia terbang, itu pulang satu persekutuan doa di depan rumah. Yang tukang bamaki domba rinti sudah. Di sini ada tukang bamaki kok. Mama kok, papa. Berinti sudah, berinti. Bamaki iyalah. Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Kuit barang diam-diam di situ omong untung. Kalau ada anak kecil satu dia bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima, kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil itu kalau dia baru mandi habis, biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada, dia bisa keluar di dalam begitu, tidak ada masalah toh. Kan dia tidak mengerti, betul kok tidak? Betul. Tapi coba dia pun bapak, coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu dong ada latihan paduan suara juga. Bapak tua keluar, bapak tua bilang, hai Besti. Ya, dari saudara berhenti sudah,
Amin kok. Nah saudara, di bagian paling terakhir supaya kita tahu, kita sudah bisa ukur seberapa jauh kita berjalan bersama Tuhan. Jadi jangan omong 19 tahun tanpa kedewasaan iman. Jangan bicara 19 tahun tanpa kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan. Kalau tidak kita hanya aktivis. Mari kita berefleksi. Saya berefleksi, saudara berefleksi. Ada satu keluarga kecil di Amerika. Dorang punya seorang anak laki-laki umur 6 tahun. Setelah anak ini umur 6 tahun, dia punya mama hamil lagi dan dapat satu anak. Jadi anak mereka ada berapa? Tapi sayang, anak yang kedua itu cacat. Entah virus apa kena itu anak, dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia persis seperti bayi tua tuh. Dokter panggil dia bapak mama, dokter bilang begini, Pak, Ibu, ini pada Ibu pun anak, tapi saya harus kasih tahu, ini anak cacat. Dia keriput seperti orang tua dan menurut medik, dia hidup paling lama 4 tahun. Dia pun bapak mama bilang begini, bagaimanapun ini kita pun anak. Kita harus buat yang terbaik buat dia. Dia pun bapak lakukan yang terbaik, dia pun mama lakukan yang terbaik. Ini anak kira-kira umur 1 tahun, dia pun mama bilang kepada dia pun kakak, Kak, ini ada kereta dorong. Coba Kak muat Kak pu adik, bawa dia di perumahan di kompleks ini. Biar dia lihat sedikit ini cahaya matahari, ada udara baru. Ini anak semangat sekali. Pas dia bawa keluar begini, dia pun teman-teman tanya, woi, bawa siapa? Sepu adik. Boleh kami lihat? Boleh. Dia pun teman-teman lari dan pas mau lihat, mereka kaget tuh ini anak punya keadaan. Ini Pu adik. Iya. Kenapa dia model begini? Kenapa dia keriput begini? Kenapa? Rupa-rupanya itu kenapa? Melukai dia punya kakak. Waktu dia pun kakak terluka, dia pun kakak bawa ini anak di satu kali kering. Di Amerika tuh juga ada kali kering satu. Dia buang itu anak di situ. Bukan saja buang, dia marah-marah itu anak. Gara-gara dulu, saya pun teman olok saya gara-gara. Ini dia pu adik nih coba mau merangkak berdiri, dia tendang dia pu adik. Lebih lu mati. Jangan tunggu 4 tahun mati sekarang lebih baik. Dia lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tanpa diketahui oleh siapapun. Sampai satu hari ketika orang duduk di meja makan, dia pun mama bilang kepada anak yang cacat itu, adik, nanti mama bagi makan kasih adik. Ini anak yang cacat yang begini, jangan ma, jangan. Loh, kenapa jangan? Ini anak waktu dia bilang jangan, dia langsung berdiri. Bukan saja berdiri, tapi dia coba jalan sampai dia ambil makanan sendiri. Dia pun mama sangat kaget. Dalam keadaan itu, dalam kaget yang luar biasa itu, saudara, dia kasih tahu dia pun suami, Bapak, kita buat anak bisa jalan. Dia pun bapak bilang begini, kasih tahu tetangga dong semua besok kita bikin syukuran. Waktu dia bikin syukuran, dia pun istri bangun dia begini, Bapak Ibu semua, kami undang Bapak Ibu datang ke sini karena Tuhan buat perkara di dalam rumah kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang dokter bilang dia hanya 4 tahun, tapi justru sekarang dia sembuh. Kami tidak bisa berkata lain selain puji nama Tuhan. Setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama lanjutkan dengan kalimat ini, dengar baik-baik. Dia mama bilang begini, Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar dia punya adik untuk berdiri dan jalan. Saya ulang, Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar dia punya adik untuk jalan. Saya mau tanya, dia pun kakak penuh kasih sayang? Dia pun kakak penuh kasih sayang? Dia pun kakak juga heran, penuh kasih sayang. Kadang-kadang kita rasa sendiri. Kadang-kadang kita lihat kok Tuhan di mana? Apa memang kita sendiri? Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa itu orang yang tidak pernah berdoa kok dia hidup lebih enak? Apa memang sendiri? Tidak. Tuhan ada dekat denganmu dan dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Seperti burung nasar
melatih anaknya untuk bisa apa? Sesekali dia lepaskan, tapi dibiarkan jatuh. Itu refleksi. Dengan Tuhan kita tidak pernah selesai, saudara. Kalau ada satu orang mengatakan dia sudah selesai dengan Tuhan, itu kebohongan paling besar dalam hidup. Makanya dari kemarin saya bilang berhenti sombong iman, berhenti semua, kan kita tidak akan selesai. Ada kebiasaan, saya tambah satu boleh kok? Ada satu kebiasaan di desa-desa kecil di pedalaman Afrika. Kalau anak-anaknya mulai remaja, beranjak dewasa, orang kampung suka melakukan prosesi ini. Ikat itu anak, dia punya mata, bawa masuk dia ke tengah hutan, kasih tinggal 1 malam. Kalau besok pagi itu anak bisa keluar dengan selamat, baru boleh dia disebut pemuda. Ada satu anak menuju dewasa. Orang kampung ikat dia punya mata dan bawa dia ke tengah-tengah hutan Afrika yang lebat itu. Mereka taruh dia di bawah satu pohon besar, kira-kira jam 7 malam. Mereka kasih tinggal dia dalam keadaan mata terikat dan kasih hilang jejak semua. Setelah orang-orang kampung sudah pulang, ini anak coba-coba buka dia punya ikatan mata. Gelap sekali, dingin, lapar. Tapi itu belum seberapa. Gelap, dingin, lapar belum seberapa. Dia penuh ketakutan. Ini di dalam hutan Afrika yang sangat dekat ini. Binatang pasti banyak. Ada nyamuk. Hutan besar begitu masa tidak ada nyamuk Ada cicak, ada ular, ada singa. Dia harap-harap cemas kapan matahari pagi terbit dan dia bisa keluar. Itu pun dia belum mampu untuk berpikirkan, karena siapa tahu pas dia hari baru kok matahari pun muncul, tiba-tiba singa bilang, "Wah," dia takut. Dia duduk diam, sekarang sudah lapar lagi, kedinginan, sudah semakin subuh. Dia rasa ada sesuatu bergerak dari dia pun belakang menuju dia. Dalam hati mati sudah. Ini gerakan makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan dia sangat ketakutan. Apa yang akan terjadi bagi dia, dia sudah tidak tahu. Dia sangat ketakutan, dan dalam ketakutan yang teramat sangat, apalagi gerakan itu makin dekat, dia langsung balik begini. Waktu dia balik itu dan dia melihat, kenapa sudah lihat saya? Waktu dia balik itu, dia lihat ternyata di pembapa yang berdiri di depan belakang, pegang tombak, pegang parang, pegang panah. "Bapak," "Iya." "Sejak kapan Bapak ada di sini?" Dia pembapa jawab, "Anak, bahkan sebelum orang-orang kampung bawa engkau datang ke sini, Bapak sudah ada di sini." Dipeluk di pembapa dan dia menangis. "Bapak, kenapa Bapak mau lakukan itu buat saya? Saya juga kan bukan anak yang terlalu setia kepada Bapak pun mau. Kenapa Bapak mau lakukan itu?" Dia pembapa peluk dia, sapu-sapu di kepala dia. Pembapa, "Anak, Bapak mana yang mau mendengar kabar celaka dari anak-anaknya? Bapak mana yang dia mau biarkan ibu anak dimakan oleh binatang buas? Bapak mana?" Saudara, jangan pernah merasa bahwa Tuhan terlalu jauh dengan saudara. Doamu para pendoa harus doa yang akrab sekali, sedekat Bapak itu dengan anaknya. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Sekali lagi, doa itu relasi, bukan kata-kata. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Makanya ada orang yang cerewet, memati. Kalau kita bilang, "Ama, sebentar ama doa makan dulu," sembar langsung. Kalau saya dan Pak Debel ini, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Bapak Tuan naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, Bapak Tuan berhenti tanpa saya minta. "Pendeta, lu mau pergi mana?" Naik, karena kami dua
Tapi kalau kami dua tidak punya relasi, kami tidak saling kenal, saya jalan kaki bawa tuan naik motor, ketemu saya di jalan, bawa tua berhenti, baru dia bilang, ojek kok om. Jadi persekutuan doa bangun relasi dan bangun kata-kata. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Relasi yang baik itu kata-katanya ringan. Kalau saya mau minta teh di saya punya istri, cara mintanya memang bikin teh 1 gelas no sayang, gelas kecil saya, dan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula, karena kami dua punya relasi. Tidak mungkin mau minta teh di saya punya istri, saya bilang, mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Pas habis mantua tanya, lu sehat? Relasi itu memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan-ringan saja. Amin kok. Saya pakai contoh ini. Nona kok ibu? Mari saya. Kita minta tolong sedikit supaya kalau kita ini kan pendoa semua toh, kita baku kasih tahu tidak apa-apa toh. Mari saya. Sebentar. Waktu Nona mau pulang, Nona mau minta numpang di sebuah mobil. Di Bepoto omonglah pakai bahasa yang paling ringan. Nona mau minta tolong pulang sama-sama naik ke Bepoto. Nona pun cara ngomong ke mana? Silakan. Mama sebentar pulang lewat mana? Begitu. Dia boleh numpang kok mama. Oke. Baik, jampi dulu. Normal kok tidak? Bapak lewat mana? Lewat situ. Beta boleh numpang kok. Itu cara meminta. Dan kita lagi meminta yang bukan kita pembarang ini. Betul kok tidak? Bayangkan kalau dia datang di sana begini. Bapak sebentar pulang lewat mana? Saya ikut. Yang bagus tuh yang saya omong atau yang dia omong? Yang Nona atau yang Pak? Kenapa Nona pun yang baik? Karena kita lagi meminta sesuatu kepada seseorang yang kita anggap dia lebih sedikit, dan kita tidak punya itu barang. Jaga dong etika sedikit. Ini kita sama kayak ada kerusuhan ini, pakai mas parak Tuhan. Relasi memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Makasih ya. Begitu. Amin kok. Tuhan memberkati kita.